jika Sabtu atau Minggu, program akan mencetak akhir pekan. Jika tidak cocok dengan salah satu case, bagian case dijalankan sebagai default. Oke, selanjutnya pada pertemuan 13, exception dan debugging. Error dan exception. Error adalah kesalahan dalam program yang menyebabkan program berhenti. Kemudian exception adalah jenis error yang bisa ditangani agar program tetap berjalan. Contoh, pada program pertama, program error karena ABC bukanlah angka, tapi kita mencoba mengubahnya ke integer, jadi programnya akan error. Kemudian penerapan exception-nya ada di sini. Kemudian pada program kedua, program ini tidak crash karena error ditangani dengan try except. Kemudian ada Python exception handling. Exception handling adalah cara menangani kesalahan atau error saat program dijalankan agar tidak membuat program berhenti secara tiba-tiba. Contoh, program ini meminta input angka, lalu membagi 10 dengan angka tersebut. Jika input bukan angka, muncul pesan input harus angka. Jika angka 0, muncul pesan tidak boleh 0. Jadi program ini tetap berjalan tanpa error karena memakai try except, jadi dia menangani kesalahan error. Okay, next. Kemudian dot string. Dot string adalah string khusus yang digunakan untuk mendokumentasikan fungsi, kelas, atau modul di Python. Ditulis di baris pertama dalam blok menggunakan tanda kutip 3. Seperti ini. Kemudian contohnya. Di sini ada fungsi kali A, B memiliki dot string, yaitu teks, yakni mengembalikan hasil perkalian A dan B yang ditulis dalam tanda kutip 3 tepat setelah definisi fungsi. Jadi docstring ini berfungsi sebagai deskripsi singkat tentang apa yang dilakukan fungsi tersebut. Oke, selanjutnya ada pada pertemuan 14, manipulasi file dan CLI. File. Pada chapter ini kita akan belajar tentang pengolahan file dan folder serta hal-hal penting yang berkaitan dengan manajemen file dan folder menggunakan Python. Contoh, di sini terdapat 5. Yang pertama, membuka file, menulis ke file, menambah file, membaca per baris, dan menutup file secara otomatis. Jadi di sini dengan menggunakan mode R, W, atau A sesuai kebutuhan, contohnya membaca, menulis, atau menambah isi file, contohnya W. Jadi dia akan menulis ke file, kemudian menulis ke file. Kemudian di sini dia selalu tutup file setelah digunakan dengan with agar file tertutup otomatis. Oke, selanjutnya ada CLI arguments dan flags. CLI argument adalah
nilai yang dikirim ke program Python lewat terminal saat program dijalankan. Kita bisa membacanya menggunakan modul SJS atau ArgS parse atau argsparse gitu. Contoh, di sini program membaca argumen dan terminal menggunakan sysarg, di mana sysargv 1 di sini berisi nilai Budi yang diberikan saat menjalankan program. Argumen ini diproses dan dicetak sebagai bagian dari outputnya. Oke, selanjutnya ada file atau data format CSV. Pada chapter ini, kita akan belajar cara menggunakan Python untuk membaca, menulis, dan mengelola data dalam format CSV atau Command Separated Values. CSV adalah format file teks sederhana yang digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk tabel. Contoh, di sini terdapat 4, yakni membaca CSV tanpa header, membaca CSV dengan header, menulis ke CSV, kemudian menulis CSV dengan header atau dig write. Jadi caranya di sini gunakan CSV reader untuk membaca file CSV baris per baris. Kemudian gunakan CSV dig write reader jika file memiliki header. Kemudian gunakan CSV writer atau dig writer untuk menulis data ke CSV. Kemudian file atau data format JSON. Pada chapter ini kita akan belajar tentang penerapan tipe data JSON di Python, yaitu cara membaca, menulis, dan mengelola data berformat JSON atau JavaScript Object Notation. Format pertukaran data yang ringan mirip dengan dictionary di Python. Contohnya ada beberapa: membaca file JSON, menulis file JSON, konversi JSON string. Jadi dia ini dengan gunakan JSON load untuk membaca dari file JSON, kemudian gunakan JSON dump untuk menulis ke file JSON, kemudian gunakan JSON load dan JSON dump untuk konversi dari ke string.